Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sedikit sharing dari pengalaman aku ya teman-teman, mengenai kekhawatiran atau ketakutan seorang marketing baru ketika ingin mencoba profesi sebagai marketing. Yang ditakutkan adalah sesuai judul ya, bahwa marketing baru ini takut banget tidak dapat nasabah, susah dapat nasabah. Wajar kok teman-teman kalian itu berpikir kayak gitu. Bahkan aku juga memiliki pemikiran yang sama pas awal-awal daftar kerja. Itu untuk marketing pemula itu wajar banget, serius itu wajar. Karena apa? Karena memang ya ketakutan dari seorang marketing itu kan dituntut untuk mencari nasabah. Tentu di pikiran dia itu mencari nasabah itu hal yang sangat sulit. Kemudian kayak itu merupakan tantangan baru buat dia. Kemudian tekanan juga karena memang sebelumnya dia harus keluar dari zona nyamannya dia terlebih dahulu. Nah, dari pengalaman aku sendiri sama banget, aku juga ngerasa takut, khawatir nggak bisa dapat nasabah. Ya wajar teman-teman. Jadi memang awal-awal di bulan pertama kerja itu bahkan aku nggak dapat nasabah. Itu dapat nasabah itu karena nasabah itu datang ke kantor dan ingin pengajuan. Kebetulan aku marketing baru dan aku suruh melayani. Posisi waktu itu aku tuh nggak terlalu paham apa itu apa itu, aku cuma baca brosur aja, terus aku jelaskan sesuai di brosur dengan pengalaman dan pengetahuan yang sangat minim sekali. Kemudian orang itu akhirnya jadi pengajuan, dan waktu itu adalah pengajuan 20 juta, aku ingat banget. 20 juta, kemudian akhirnya disurvei dan di ACC. Nah itu pertama kali aku pencairan kredit. Nah itu menurut aku, ya sebelum aku ngerasa di situ wah aku nggak dapat nasabah sendiri nih, ini nasabah datang ke kantor berarti kan bisa aja dong, kalau nggak ketemu aku bisa ketemu yang lain. Jadi menurut aku itu aku ngerasa aku nggak dapat sendiri gitu. Dan setelah sebar brosur dari waktu ke waktu, bener-bener fokus aku sebar brosur sendiri, lebih intens, maksudnya lebih kayak intimate, lebih kayak gimana ya, deket dengan nasabah gitu. Ketika sebar brosur sendiri, ngobrol kayak gitu, terus ada yang menghubungi, ada yang ingin take over atau penutupan di bank lain dengan mengambil angsuran di bank kita gitu. Karena memang bank kita ini kurnya memang cukup besar, dan di ACC-nya juga lebih gampang kayak gitu. Sebenarnya nggak lebih gampang ya, kita lihat juga dari usaha dan agunannya juga. Terus ada yang WA, biasanya seringnya WA sih. Ada yang WA mau pengajuan, ada yang SMS mau pengajuan juga. Tapi ketika dicek BI checkingnya ternyata kurang bagus. Kemudian ada yang WA terus dicek BI checkingnya, oh ternyata bagus, ya udah disurvei. Seneng banget rasanya itu kadang. Waktu itu bulan pertama ya, cuma dapat satu nasabah, itu karena nasabah itu datang ke kantor. Bulan kedua itu kan udah sebar brosur setiap hari, jadinya kan ada yang nyantel lah walaupun cuma berapa. Itu waktu itu aku inget banget, ada 7 nasabah tapi belum dicek BI-nya. Waktu itu ada 7 nasabah, aku list pengajuan berapa namanya siapa, usahanya siapa, saya ajukan ke atasan, Pak ini yang mau pengajuan pipeline di bulan ini. Atasan sangat excited banget ya, dia bilang wah cukup banyak ya Mbak yang pengajuan bulan ini. Iya Pak, alhamdulillah. Di list, terus akhirnya ini alamatnya di mana, usahanya apa Mbak, ditanya-tanya tuh sama atasan. Ini saya jelasin kayak gini-gini, terus dicek BI checkingnya, ternyata BI checkingnya juga bagus. Habis itu ada 5 kalau nggak salah itu yang bagus, yang 2 kurang bagus kan, nggak di ACC sama atasan. Terus habis itu yaudah survei kayak gitu, survei seneng aja sih. Kadang atasan tanya, oh kenal Mbak Lia dari mana Bu? Oh dari sebar brosur, kemarin Mbaknya kesini ngasih brosur. Oh gitu, jadi kayak itu lebih memiliki kepuasan tersendiri ketika kita mendapatkan nasabah yang benar-benar dari hasil sebar brosur. Itu benar-benar kayak, ih aku akhirnya bisa dapetin nasabah nih dari sebar brosur. Itu seneng banget rasanya. Yaitu dari sebar, apa sih yang didapatkan dari sebar brosur? Ya nasabah dong, karena memang kita kan mencari nasabah itu. Ya mungkin itu sih sedikit sharing dari aku. Intinya gini ya, kalian para marketing pemula, atau wajar kalian berpikir kalau kalian itu takut nggak dapat nasabah, itu wajar.
Cuma seiring berjalannya waktu, asalkan kalian memiliki usaha yang benar-benar, memiliki kemauan yang tinggi, itu kalian nanti pasti dapat kok nasabah. Nggak terlalu sulit, nggak seperti sesulit yang kalian bayangkan di awal. Itu benar-benar aku awalnya itu benar-benar berpikir kayak rumit banget, susah, ini itu kayak duh kayaknya aku nggak bisa gitu. Apalagi banyak dari masyarakat sana sini, oh marketing kan kayak gini. Ternyata kalau kita belum menjalani, kita belum tahu seperti apa marketing itu begitu loh. Jadi sebaiknya menurut aku ya jalani saja. Ketika kalian memang membutuhkan suatu pekerjaan, kalian belum bekerja, apa salahnya kalau misalkan diambil job itu gitu. Atau kalau kalian nggak betah, kalian bisa kok pengajuan pengunduran diri atau resign kayak gitu. Dan aku tekanin lagi, untuk mendapatkan nasabah itu sebenarnya susah-susah gampang. Kalian itu harus memang bersusah-susah dulu, sebar brosur dulu sebulan, nanti bulan depan baru ada yang pengajuan gitu. Intinya jangan menyerah, tetap semangat. Ini kalau ada kemauan itu pasti ada jalan. Beneran, berusaha maksimal lah. Dalam menyebar brosur juga nggak asal loh nyebarin brosur sebar sana sebar sini, enggak, itu nggak efektif, bener-bener nggak efektif. Mungkin di lain kesempatan aku mau sharing lagi pengalaman sebar brosur aku lagi gitu, biar lebih efektif. Sebar brosur itu nggak kalian asal sebarin dikasih brosur, yang penting brosurnya habis, nggak bisa seperti itu gitu. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa DM Instagram aku. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Dah.